Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang perangkat keras untuk akses internet. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah internet dan kemudian apa yang dimaksud dengan internet itu sendiri. Lalu kemudian dalam penggunaannya apa yang harus kita perhatikan atau apa yang harus kita sediakan untuk bisa mengakses internet itu sendiri. Jadi ada beberapa perangkat keras begitu ya. Kita belum ke perangkat lunaknya. Kita fokus saja hari ini untuk membahas tentang perangkat keras minimum begitu yang akan kita gunakan agar bisa mengakses internet. Begitu ya. Jadi pada dasarnya semakin tinggi spesifikasi komputer yang digunakan tentu akan semakin baik. Jadi hari ini kita tidak akan bahas spesifikasi yang luar biasa, tapi akses minimum saja begitu ya. Jadi dengan spesifikasi minimum kita sudah bisa mengakses internet begitu ya. Yang pertama adalah kita harus ada sebuah komputer dengan prosesor yang minimal Pentium 3 begitu ya. Kemudian RAM-nya minimal 256 MB. Jelas untuk kondisi hari ini adalah sesuatu yang minim sekali. PGA card 4 MB, hard disk juga 20 GB. Kemudian ada monitor, lalu kemudian ada sound card begitu ya, untuk menghubungkan hardware yang tinggi begitu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan modem. Modem ini adalah alat pengubah sinyal begitu ya, dari analog menjadi digital ataupun sebaliknya begitu ya. Nah, modem ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan modem internal yang letaknya sudah dipasang di dalam sebuah komputer. Kemudian ada disebut modem eksternal, extension begitu ya, perangkat tambahan yang digabungkan atau disambungkan melalui komputer. Posisinya biasanya di luar dan bisa dilepas atau dipasang sesuka hati. Lalu kemudian, nah ini ada gambarnya begitu ya untuk modem. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada RJ11 itu yang datang dari kalau kita sebut dalam sehari-hari ini kabel dari Telkom begitu ya, atau dari IndiHome atau dari Speedy, terserah lah itu ya. Yang jelas nanti kabel dari provider itu masuknya ke sini, nama slotnya RJ11. Lalu kemudian di sini ada RJ45 yang kuning ini untuk menyambungkan kembali dengan komputer. Kalau ini adalah tombol power lah ya, untuk suplai kelistrikan. Nah, ini pun ada indikator lampu begitu ya yang bisa kita lihat. Nah, kalau yang ini adalah LAN card atau kartu LAN begitu, kartu jaringan. Dari ini biasanya kalau misalkan di komputer atau laptop, jalur penghubungnya adalah ini dari RJ45 ini baru masuk ke LAN card. Nah, barulah nanti komputer atau laptop bisa menggunakan akses internet. Biasanya mekanismenya seperti itu pada dasarnya. Lalu kemudian, nah ini adalah bentuk modem eksternal. Jadi ini bisa dicolok dengan mode USB begitu ya ke laptop atau komputer. Nah, kemudian ini yang mode flashnya langsung colok begitu ya, tanpa ada kabel sama sekali. Biasanya provider kartunya juga ada di dalam. Nah, kalau kita bongkar, nah ini untuk SIM card providernya begitu ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada tambahan
beberapa pertimbangan untuk memilih modem. Diperhatikan kecepatan transmisinya begitu ya. Jadi jangan sampai provider kita menyediakan kecepatan transfer besar begitu tapi modemnya tidak mendukung. Lalu kemudian juga proses dua arah pengubahan data dalam pengiriman dan penerimaan. Modem itu juga settingannya berbeda-beda. Ada yang bagus untuk download begitu ya, tapi untuk upload atau send data itu biasanya kurang. Dicari yang sedikit seimbang begitu, atau mau disesuaikan dengan kebutuhan pun silahkan. Lalu kemudian ada yang disebut dengan error susceptibility atau daya tahan terhadap errornya begitu ya, karena sebetulnya modem itu kan digunakan terus menerus, biasanya mudah panas dan daya tahannya harus diperhatikan. Lalu kemudian ya jelas ini harus diseimbangkan antara kebutuhan dan biaya yang tersedia. Nah ini tadi yang disebut dengan LAN card atau kartu jaringan. Ini slot atau port RJ45 masuknya ke sini. Ini dalaman komputer atau laptop pasti ada seperti ini. Ini untuk menyambungkan kabel dari modem ke komputer, colokannya begini. Yang keempat ada yang disebut dengan kabel UTP begitu ya. Jadi kalau kalian pernah melihat ada sebuah kabel, di dalamnya terdapat 8 ruas begitu ya, dengan bentuk yang berwarna-warni begitu, maka ini kabelnya kabel jaringan begitu ya kita sebutnya. Kalau bahasa komputernya disebutnya kabel UTP gitu ya. Terdiri dari 8 warna. Kita bahas satu-satu saja ya. Nah, 8 warna itu ada biru, kemudian ini biru dan putih karena twist itu apa namanya ya, seperti apa, tornado, warna-warni belang lah bahasa kitanya. Kemudian ada coklat putih, hijau putih, ini yang twistnya. Kemudian ada yang orange putih begitu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan RJ45 tadi, slotnya atau colokannya atau portnya begitu, dari kabel tadi sambungannya ke sini begitu ya, namanya RJ45. Nah, tadi yang sudah dibahas ini adalah nama-nama warna-warnanya begitu ya. Nah ini untuk apa namanya, untuk perangkaiannya, susunan perangkaiannya begitu ya. Nanti kita akan bahas ini dalam video terpisah begitu ya, biar kita minimal bisalah merangkai kabel jaringan, susunannya seperti apa saja bahan yang harus disediakan, kemudian alat-alat yang harus disediakan juga seperti apa, nanti kita bahas di video yang lain. Kita fokus ke port yang lain saja dulu atau ke perangkat yang lain. Kemudian ini ada yang disebut dengan, ke poin 6, ada yang disebut dengan switch hub. Hub ini adalah port untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya tadi. Ini banyak ya. Jadi kalau dilihat dari jumlah portnya 1, 2, 3, 4, 8, berarti ini 16. Jadi minimal dalam switch ini bisa menghubungkan sampai 8 komputer begitu ya. Kemudian yang ketujuh, ini wireless. Tadi kalau tadi LAN card itu penggunaannya untuk apa? Untuk kabel jaringan. Untuk wireless ini adalah lebih kepada
penggunaan non kabel atau sinyal biasa kita sebut begitu ya. Jadi kalau tadi LAN card itu untuk kabel, nah untuk wireless ini adalah untuk sinyal begitu ya, kita sebutnya sinyal WiFi begitu, untuk hotspotan begitulah. Kemudian yang ke-8 ada yang disebut dengan ya ini bentuknya USB, bisa langsung colok begitu kan, kalau ini kan ditanam. Lalu kemudian yang ke-9 router ini bahasa sederhananya digunakan untuk memecah network atau memecah jaringan. Biasanya kalau satu modem itu digunakan untuk untuk satu ini namanya misalkan satu modem pasang WiFi dengan kode atau sandi password misalkan A begitu ya. Nah untuk memecah yang si A ini kita bisa meneruskannya menggunakan router, misal begitu ya, karena internet atau IndiHome-nya ada di rumah A begitu ya, kemudian jarak dari rumah A ke rumah B itu lumayan agak jauh, maka kita bisa menggunakan router ini begitu ya, dengan cara menarik kabel dari rumah A ke rumah B, kemudian di rumah B kita harus beli router begitu ya. Jadi untuk meneruskan, jadi nanti di rumah B kita punya WiFi baru, kita misalkan bisa rubah tidak hanya WiFi A, bisa jadi rubah jadi WiFi B, WiFi C begitu ya. Nah ini fungsi dari router itu seperti itu, memecah jaringan. Kemudian yang ke-10, nah ini adalah VSAT, Very Small Aperture Terminal. Ini seperti satelit lah begitu ya, kurang lebihnya. Pernah lihat seperti ini banyak sekali begitu ya. Bahkan satelit seperti ini sudah untuk media pertelevisian biasanya siaran langsung menggunakan seperti ini. Lalu kemudian ada di mobil siaran biasanya ada PSAT seperti ini. Ini untuk menyambungkan juga di daerah yang sinyalnya kurang. Nah ini router yang tadi begitu ya. Kalau ini banyak sekali ininya sambungannya. Nah kemudian untuk yang software operasional internet kita bisa bahas ini di pertemuan yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.